Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ketemu lagi dengan kami cleaningboiler.com. Ini adalah lanjutan video saya kemarin tentang descaling boiler Miura. Video saat ini kita akan bahas tentang proses descaling boiler Miura, kapasitas 1 atau 2 ton, sama saja. Pertama yang Anda harus lakukan adalah melakukan analisa air boiler. Air boiler ini harus Anda ambil dalam kondisi boiler sedang beroperasi atau air dalam kondisi panas. Mengapa pengambilan sampel air boiler dalam kondisi panas lebih baik? Karena konsentrasi padatan terlarut, gas terlarut, dan pH dapat berubah secara signifikan saat suhu air turun. Demikian juga dengan silika atau kalsium karbonat cenderung mengendap saat air menjadi dingin. Dalam air boiler terdapat beberapa gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Gas ini adalah masalah serius dalam air boiler karena dapat menyebabkan korosi. Gas-gas ini lebih mudah terlepas dari larutan saat air menjadi dingin. Itulah mengapa mengambil sampel air boiler dianjurkan pada kondisi panas. Ini adalah standar untuk air umpan boiler yang wajib Anda tahu dan Anda miliki. Kemudian bandingkanlah dengan hasil analisa air Anda. Dengan demikian Anda bisa mengetahui apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan descaling. Baiklah, kita kembali lagi ke masalah proses descaling boiler. Pada dasarnya, descaling adalah proses pembersihan endapan mineral atau kerak yang menumpuk pada permukaan. Jadi, kita harus memahami jenis dan perilaku kerak yang akan kita bersihkan. Jika hasil analisa air Anda didapati kandungan silikanya berada di atas 150 ppm, itu artinya yang harus Anda bersihkan tidak hanya kerak mineral saja, tetapi Anda harus membersihkan kerak silika juga. Saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang kerak silika ini, dan mengapa ini sangat penting untuk diketahui. Selebihnya tentang kerak silika akan kita bahas lebih dalam pada video selanjutnya tentang kerak silika dan teknik membersihkannya. Kerak silika ini pada suhu normal kelarutannya dalam air sangat rendah, bahkan nyaris tidak larut dalam air. Kelarutan silika dapat sedikit meningkat pada pH tinggi yaitu sekitar 9-11. Suhu tinggi di atas 50 derajat Celcius juga dapat meningkatkan kelarutan kerak silika. Jadi dengan mengkombinasikan suhu tinggi dan pH tinggi, akan dapat melarutkan kerak silika. Apakah kerak silika bisa dilarutkan dengan menggunakan pH rendah atau asam? Jawabnya bisa, tapi tidak semua zat asam bisa melarutkan kerak silika. Hanya asam fluorida atau HF ataupun senyawa berbasis fluorida lainnya, seperti amonium bifluorida. Hanya kedua jenis asam inilah yang paling efektif menghilangkan kerak berbasis silika. Tapi perlu diingat bahwa HF atau asam fluorida dan ABF atau amonium bifluorida sangat berbahaya. Perlu Anda ketahui bahwa HF atau ABF ini dapat menyebabkan luka bakar kimiawi yang parah. Umumnya, rasa sakit itu tidak langsung Anda rasakan pada saat kontak awal, terutama pada konsentrasi rendah. Rasa sakit itu akan muncul berjam-jam setelah paparan. HF bisa dengan cepat menembus kulit dan jaringan, termasuk tulang. Yang berikutnya, HF dan ABF ini dapat menyebabkan toksisitas sistemik akut. Ini adalah bahaya yang paling mematikan. Ion fluorida yang diserap ke dalam tubuh akan mengikat kalsium dan magnesium dalam darah. Akibatnya terjadi penurunan kadar kalsium dalam darah. Ini akan menyebabkan gangguan fungsi jantung. Kalau sudah begini, akan terjadi gangguan saraf, kejang-kejang, dan jantung berhenti mendadak. Jadi sebisanya hindarilah menggunakan HF atau ABF dalam proses descaling, dan itu lebih baik. Dalam descaling boiler Miura, tidak disarankan menggunakan HF atau ABF karena sangat berbahaya. Boiler Miura didesain dengan water tube vertikal yang ringkas, volume air yang rendah, dan kemampuan menghasilkan uap dengan cepat. Kerusakan korosi dari HF atau ABF bisa menjadi sangat parah dan tidak dapat diperbaiki. Dengan ketebalan dinding, tabung air sekitar 3,2 mm, menggunakan HF atau ABF sangat berisiko tinggi.
Miura sendiri merekomendasikan dalam proses descaling untuk menggunakan asam organik lemah, seperti asam sitrat, asam formiat, asam glikolat, atau bisa juga asam anorganik yang diinhibisi. Pertanyaan baru akan timbul, asam yang direkomendasi oleh Miura tersebut kan tidak bisa menghilangkan silika. Lantas bagaimana menghilangkan kerak silikanya? Apakah ada teknik khusus mengatasi masalah ini? Jawabnya ada. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa silika bisa larut dengan pH dan suhu tinggi. Proses ini sering disebut dengan hot alkali process, atau sering juga disebut dengan proses swilling. Proses swilling ini dilakukan dengan suhu 60–80 derajat Celcius selama 12 jam. Memang, tidak semua silika bisa larut selama proses ini. Sisanya akan mengalami proses pembengkakan. Tapi jangan khawatir, yang mengalami pembengkakan ini akan terbuang bersama dengan descaling menggunakan asam pada proses berikutnya. Jadi proses swilling ini adalah proses pendahuluan sebelum proses utamanya, yaitu descaling menggunakan larutan asam. Itu tadi penjelasan jika analisa aid Anda memiliki kadar silika di atas 150 ppm. Apabila kandungan silika dalam batas normal, Anda bisa langsung melakukan descaling menggunakan asam tanpa proses swilling. Penggunaan HCl ini juga butuh pemahaman serius, tidak asal digunakan saja. HCl adalah salah satu asam yang paling umum dan kuat yang digunakan dalam proses descaling industri. HCl ini sangat efektif menghilangkan kerak seperti kalsium karbonat, magnesium hidroksida, senyawa besi, dan kerak fosfat atau kalsium fosfat. Tapi HCl tidak efektif untuk kerak silika dan kalsium sulfat. Untuk kerak yang tidak larut dalam HCl seperti kalsium sulfat, kita harus menambahkan reduktor ke dalamnya. Jadi demikianlah penjelasan untuk descaling yang disesuaikan dengan kondisi hasil analisa air boiler. Untuk descaling menggunakan asam klorida atau HCl dan inhibitornya serta mitos yang berkembang selama ini. Bisa Anda ikuti pada video selanjutnya, karena mengingat durasi yang terlalu panjang. Terima kasih.